Sahabatku di dalam Tuhan, besar dan ajaiblah Allah kita. Dia tak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Dia selalu menuntun dan memberkati kita dengan firman-Nya. Karena itu, mari siapkan waktu untuk beribadah, menyembah, dan memuji Tuhan dengan pujian di muka Tuhan Yesus. Pujian ini mendorong kita untuk mengaku bahwa kita sangat hina, sangat berdosa di hadapan Tuhan. Dan kita harus insaf untuk bertobat dari dosa. Firman akan menuntun kita. Sebelum itu mari berdoa. Ya Bapa, beritahukanlah jalan kebenaran-Mu, supaya kami memperoleh hidup yang sungguh-sungguh hidup. Dan biar jalan kebenaran itu disingkapkan secara terang benderang melalui firman yang akan kami baca renungkan saat ini. Roh Kudus, tuntun bimbing kami, bukakan pikiran kami, supaya kami mengerti dan melakukan firman-Mu di hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menjadi daging. Haleluya. Amin. Firman Tuhan disampaikan dari Injil Matius pasal 22 ayat 15 dan 16. Begini dikatakan. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka." Demikian firman Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan, tema renungan ini adalah rencana jahat menjerat Yesus. Ketika Yesus menegur imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang tidak menerima Yesus dan tidak melakukan apa yang diajarkannya dengan menggunakan perumpamaan di Matius 21 ayat 28 sampai 32, juga ayat 33 sampai 44. Bukannya mereka sadar dan bertobat, tetapi mereka tidak menerima teguran itu. Mereka tidak senang dan mereka berusaha mencari jalan untuk menangkap Yesus. Matius 21 ayat 45 sampai 46. Orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka bersekongkol, bersepakat untuk menjerat Yesus. Kata menjerat dari bahasa Yunani pagineososin, artinya memasang perangkap atau menjebak dengan pertanyaan yang akan menjerumuskan Yesus. Dan karena itu orang-orang Farisi menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang Herodian bertanya kepada Yesus. Ayat 16. Sebenarnya orang Farisi bermusuhan dengan kelompok Herodian. Sebab kelompok Herodian pendukung Herodes.
mereka bekerja sama dengan pemerintah Romawi dan mendukung pembayaran pajak yang ditentang oleh orang Farisi. Sebab bagi orang Farisi, membayar pajak kepada pemerintah kafir bukanlah perbuatan mulia. Bahkan seorang tokoh Yahudi, Yudah dari Galilea, mengatakan orang-orang yang membayar pajak kepada pemerintah Romawi adalah pengecut. Tetapi demi untuk menjatuhkan Yesus, mereka harus bersekongkol, mereka harus bekerja sama dengan orang-orang Herodian. Ketika berjumpa dengan Yesus, ada pengakuan dan pujian. Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah. Dan engkau tidak takut kepada siapapun, sebab engkau tidak mencari muka. Ayat 16b. Jadi, Yesus diakui dan dipuji sebagai guru yang baik, jujur, dan berintegritas, tidak takut, berani menyampaikan kebenaran. Tetapi sebenarnya di balik pengakuan dan pujian itu ada rencana jahat untuk menjerat Yesus. Keluarga yang diberkati Tuhan, bagian firman ini mengajarkan kepada kita, pertama, kita sadar sebagai manusia kita tidak sempurna. Terkadang kita melakukan kesalahan dan dosa. Dan kalau kita diingatkan dan ditegur oleh sesama atau terutama oleh Tuhan, hendaklah kita sadar, insaf, mengakui dan bertobat. Seperti pujian tadi, di muka Tuhan Yesus. Betapa hina diriku, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku. Jadi itu yang harus kita lakukan. Kalau memang kita telah melakukan kesalahan seperti yang dilakukan oleh Yesus. Yesus menegur orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi. Tetapi bukannya mereka sadar, tapi malah mereka berupaya cari jalan untuk menjatuhkan Yesus. Dan karena itu kepada kita, kalau kita ditegur, kita mesti terima. Kalau memang kita salah, sadar diri, bertobat. Bukannya marah, benci, dan berusaha untuk menjahati yang menegur kita. Yang kedua, jangan bersekongkol untuk melakukan kejahatan, melainkan bersepakatlah untuk melakukan yang baik, mulai dari dalam keluarga dan di tempat di mana Tuhan tempatkan kita. Ketiga, hendaklah kita berintegritas, perkataan sejalan dengan perbuatan, jangan lain di bibir, lain di hati. Di bibir memuji, membanggakan, menghormati, tapi di hati punya niat yang jahat, mencaci maki dan mengutuki, bahkan berupaya untuk menjebak dan menjatuhkan. Ingat, Tuhan melihat dan mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Di hadapan manusia, bolehlah kita bersandiwara, tapi di hadapan Tuhan tidak. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Tolonglah kami supaya firman ini akan ditindaklanjuti dalam hidup kami, mulai dari dalam keluarga kami. Biar kami akan melakukan yang terbaik. Kalau memang kami telah bersalah, ditegur, biar diberi hati yang rela menerima setiap teguran dan berupaya untuk membenahi diri, hidup dalam pertobatan. Dan tolong supaya kami selalu melakukan rencana-rencana yang baik, bukan rencana-rencana yang jahat untuk menjahati orang. Tolonglah kami supaya kami berpikir benar, berkata benar, dan bertindak benar di hidup ini. Dan biar itu diperankan mulai dari dalam rumah kami. Dan karena itu hamba tumpangkan tangan kepada keluarga-keluarga yang beribadah, pribadi-pribadi yang beribadah, dimanapun mereka berada. Bapa, dalam nama Yesus, Engkau jamah mereka. Engkau beri semangat untuk berkarya di tiap bidang kerja kami. Dan Engkau tolong yang berjuang untuk mencari lapangan pekerjaan, bukakan jalan.
Biar ada semangat pengharapan yang tidak pernah putus. Mereka terus berjuang dan berjuang. Dan Tuhan kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit. Dan Tuhan cukupkanlah yang berkekurangan. Dan Tuhan buat berhasil semua yang mau dikerjakan di bidang kerja kami masing-masing. Terpuji namamu Bapa. Ini doa kami. Kami minta semua ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pelayanan pujian firman dan doa. Tuhan menyertaimu kemanapun engkau pergi. Engkau akan beruntung, diberi kemujuran dan keselamatan, kini dan selamanya. Amin. Trims.